Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas halaman 9 dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ya, coba kita lihat paragraf berikutnya. Wakhtalafa ahlul ilmi. Berbeda pendapat para ulama, ya. Dalam hal apa? Fi thubuti imamatihi, tentang ketetapan seorang pemimpin, ya. Wan iqadi wilayatihi, dan kevaliditas, ya, kekuasaannya, bighairi aqdin wala ikhtiarin, ya, tanpa adanya akad dan pemilihan. Jadi para ulama di sini mulai berbeda pendapat tentang legalitas seorang pemimpin apabila prosesnya tidak didahului dengan pemilihan. Paham sampai situ? Oke. Silakan lanjutkan. Jadi kalimatnya kita akan bicara di poin itu. Silakan tarik. Fadhahaba. Fadhahaba ba'do fadhahaba ba'donya sebelum ba'do. Oke, coba didengarkan. Coba ganti ke Siti Amaliyah. Siti, silakan. Siti Amalia. Ya, Amaliyah. Dari Fadhahaba. Fadhahaba ba'dul fuqaha, dan berpendapat sebagian fuqaha al-iraku ila subuti wilayatihi. Irok nggak tahu apa Pak. Ila subuti wilayatihi. Ulama Irak. Ulama Irak. Ila subuti wilayatihi. Atas ketetapan kekuasaan. Wan iko di imamatihi, dan ketetapan pemerintahan. Wahamlul umati, dan membimbing umat ala taatihi atas taatnya kepada pemimpin, wa ilam ya'qiduha, dan apabila tidak ya'qiduha, gak tahu apa artinya. Ahlul ikhtiar, ahli memilih, lianna maksudul ikhtiar, karena sesungguhnya maksud dalam memilih itu tamyizul maula, memperjelas yang lebih utama. Waqad tamayyizu hadza, dan adapun untuk memperjelas tersebut bisifatihi, dengan sifat-sifatnya. Udah, cukup. Gitu, Pak. Oke. Intinya apa nih dari paragraf itu? Titik. Para ulama Irak berpendapat bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi seorang pemimpin itu harus lebih dijelaskan lagi dengan cara mengetahui bagaimana sifat-sifat calon-calon pemimpin tersebut. Nah, bukan ke sana. Tadi kan kita bicara tentang perbedaan pendapat soal legalitas seorang pemimpin, ya. Kalau tidak dipilih melalui suatu proses pemilihan, kan itu kan? Nah, sekarang apa pendapatnya? Yang beda itu di mana? Yang pertama, sebagian fuqaha Irak, ya. Padahal ba'dul fuqaha al-Iraq, ya, sebagian ulama Irak ini, ila thubuti wilayatihi, ya, bahwa tetap, subut itu tetap, atau palid lah, atau sah lah, wilayatihi, kepemimpinannya, ya. Jadi kepemimpinannya itu atau jabatan itu sah. Wan iqadu imamatihi lah, itu maksudnya sama, ya. Sama, ya.
Wa hamalal ummah, dan masyarakat atau umat ya mesti ala taatihi, taat kepada pemimpin ya apa namanya yang terpilih tadi ya, tanpa kepemimpinan tadi. Wa illam bi'aqidha ahlul ikhtiyari, ya sekalipun ia tidak dipilih oleh dewan pemilih, ya. Ya anna maksudal ikhtiyaro, karena tujuan pemilihan ini tamyizul maula. Tamyiz itu keistimewaan yang dipilih. Jadi tujuan adanya pemilihan seorang pemimpin itu tamyizul maula, mencari yang terbaik. Jadi sekalipun tidak dipilih seorang pemimpin oleh dewan ahlul ahli wal akdi, ya tentu ini konsepnya konsep tahun itu ya. Konsep tahun itu, jangan berpikir tahun ini. Itu konsep tahun itu. Ya. Konsepnya konsep zaman dulu. Ya, dulu pemikiran Al-Mawardi mengatakan boleh dengan mengutip pendapatnya para ulama ahli Irak, ulama fuqaha Irak, bahwa memilih tanpa dipilih oleh ahli waktu itu boleh. Waqad tamanya zahada bi sifatihi, ya. Waqad tamayaza, maka telah nampak keistimewaan hada bi sifatihi, dengan sifat-sifat ini. Jadi orang yang tidak dipilih oleh dewan ahlul hali wal akdi itu ya karena dia sudah tampak kecakapannya ya harus dibeat. Itu meskipun tanpa adanya proses pemilihan. Karena proses pemilihan ini tujuannya yaitu tadi, hanya untuk mencari yang terbaik. Kalau udah ada yang terbaik ya udah nggak usah ada pemilihan. Itu maksudnya ya. Siti ya. Lanjut, Ya, Pak. Siti. Lanjut. Sok. Jadi biar paragrafnya biar paham, nanti kesananya biar paham juga isinya gimana. Sok, terusin. Wa dhahaba jumhuril fuqaha wal mutakallimin, dan telah berpendapat para jumhur fuqaha dan mutakallimin ila ana imamatahu, sesungguhnya kepemimpinan layak latan akida, tidak ditetapkan illa birrido, bukan Pak itu? Iya. Birrido, kecuali dengan nggak tahu wal ikhtiyari dan pemilihan, lakin tetapi yalzamu, pastinya ahlul ikhtiyar, para dewan pemilihan, akdul imamati, menetapkan seorang pemimpin, lahu gak tahu kemana rujuknya, fa'in tawakofu, maka sesungguhnya gak tahu fa'inna tauqifu asamu. Oke, coba yang lain dah, cukup yang lain dulu. Coba giliran ke siapa silakan yang bisa. Yuli, coba Yuli. Diulang wa dhahaba jumhurul fuqaha. Dari situ, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahaba jumhurul fuqaha wal mutakallimin. Sementara mayoritas fuqaha dan mutakallimin berpendapat ila an imamatihi, bahwa jabatan tersebut tidak sah, latan ikodu ilal birrido, dengan adanya persetujuan dari dewan pemilih.
wal ikhtiyari lakin yaljumu dan dewan pemilih harus memberikan jabatan tersebut. Lakin yaljumu, benar Pak? Yaljumu ahli ikhtiyari akodo imamati lahu, memberikan jabatan tersebut kepada jika mereka telah bersepakat fa'in tawakofu ismu, mereka akan segera membaiat pemimpin tersebut, gitu Pak. Ya. Sedikit lagi. Li'annal imamah. Li'annal imamah Akdun. li'annal imamah akdun, mereka benar Pak, disebut karena benar li'annal imamatul akdun layatamu, mereka akan segera membaiat pemimpin tersebut yang hanya dipilih oleh dewan pemilih. Udah dulu. Ya, coba diperhatikan nih. Wa dhahaba. Ya, memang waktu yang singkat ini nggak bisa memastikan Anda langsung otomatis bisa baca kitab ya. Kecuali Anda merutinkan diri, menyimak, terus belajar terus ya. Karena waktu pembelajaran yang singkat ini nggak memungkinkan lah Anda untuk langsung bisa baca kitab. Jelas harus belajar ya, harus ada proses lain ya. Wa dhahaba jumhurul fuqaha'i. Coba nih kalimat-kalimatnya harus benar, harus tepat ya. Wa dhahaba dan berpendapat. Dhahaba itu bisa berpendapat, bisa pergi. Ya, artinya itu. Jumhurul, di bahasanya jumhurul, jumhuril, jumhuro itu menentukan. Nah, nanti kita ujian, Bapak mau tanya, seberapa jauh pemahaman Anda tentang bacaan i'rab dalam sebuah teks bahasa yang ada dalam sebuah kitab. Ya. Nah, makanya diperhatikan wa dhahaba itu fi'il. Ya. Fa'ilnya jumhurul fuqaha. Fa'ilnya fa'il jumlah ini, jumlahnya terdiri mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Wa dhahaba jumhurul fuqaha'i, dan berpendapat jumhur fuqaha wal mutakallimin dan ulama mutakallimin illa anna imamatahu. Nah, kalau tadi kan pendapat fuqaha Iraq sah tuh tanpa ada pemilihan, betul nggak? Ya, meskipun nggak ada dewan yang menentukan, pokoknya kalau misalnya dia sanggup dan siap untuk dipilih dan dia cakap, udahlah beat oleh semua orang tanpa adanya dewan pemilih. Kalau sekarang mungkin ada DPR-nya lah, nggak usah. Ya, yang penting ditetapkan aja bersama-sama, nggak usah pakai dewan-dewanan. Nah, kira-kira gitu. Itu zaman itu begitu. Ya, ya setting sosialnya begitulah waktu itu. Nah, yang ini beda nih, jumhurul fuqaha dan mutakallimin. Nggak seperti fuqaha Irak. Ila anna imamatahu la tanaqid. Ya. Bahwa apa namanya? Kepemimpinannya itu ya tidak sah, la tanaqid illa birridho, kecuali ada persetujuan. Ya, siapa yang bersetuju? Wal ikhtiyari. Ya.
dan pemilihan dewan pemilih, jadi oleh dewan pemilih. Jadi kalau menurut ulama mutakalimin dan jumhur fuqaha, itu proses kepemimpinan yang begitu tanpa dewan pemilih nggak sah. Kecuali birrito wal ikhtiar, kecuali dewan pemilih itu menyetujui, kira-kira gitu birrito wal ikhtiar. Ya. Gitu ya. Jadi tanpa persetujuan itu nggak sah. Ya. Wal lakin yalzimu ahlul ikhtiyari. Ya. Bahkan mesti, yalzimu itu mesti. Ahlul ikhtiyari, ya dewan pemilih ini, ya, dewan pemilih ini, aqdul imamati lahu. Ya. Bahkan dewan pemilihan ini harus memberikan legitimasi kepadanya. Fa in tawaqqafu asamu. Kalau mereka menyetujui. Ya. Nah gitu. Di annal imamah, ya, karena kepemimpinan itu akdun, akad, la yatimu illa biakidin, yang akad itu nggak sah kecuali ya ada pihak yang melakukan akad. Nah, siapa pihak yang melakukan akad itu? Ya itu tadi, antara dewan pemilih dengan yang dipilih, dengan pemimpin. Nah, itu kata ulama mutakalimin dan ulama jumhur fuqaha. Ya. Oke, lanjutkan. Sekarang siapa nih? Seki, coba Seki. Iya, Wakal qodoi. Wakal qodoi. Wakal qodoi. wakal qodoi idza lama ikana ma wa waqad wa tar Pak. Wakala qodoi idza ima yakana minna soliha la'a illa wahada ima wahada lima yasir qodoi hatta ya hat hatai wa aduh hatta tar Pak hat hat qodoi hatta ya walau ya walai tar Pak. Wahada lima ya yasiru qodoi hatta yau la'i farok farokaba bihado manna qala bidakal madahaba hadda laba bawa qala iso beri qodoi idza tafarrod bisofat idza apa itu? Idza tafarrod bisfatahi ka Dulu segitu dulu. ya Pak. Diterjemahin Pak? Ya, diterjemahkan. Diterjemahkan bukan diliatin ya. Kurang paham. Diterjemahkan ya. Diterjemahkan. Ntar wako Coba yang belum kebagian. Paulina coba terjemahkan. Kenapa? Wakal qodoi. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Sarah, mana Sarah? Silakan Sarah.
Wakal qodoi. Dibuka mutnya. Silakan. Sarah, silakan Sarah. Dibuka mutnya Sarah. Unmute. Sinyalnya jelek Pak, Luplep. Ya, Sinyalnya sok. jelek Pak, Luplep. Maaf. Wakal qodoi. Gimana Sarah? Bentar Pak. Maaf Pak, yang mana? Wakal qodoi. Makanya pakai laptop yang kelihatan atau HP-nya dimiringkan. Ini HP-nya pada diri semuanya nggak kelihatan. Landscape, HP-nya di landscape. Jangan potret. Jadi biar kelihatan. Dengan kamunya yang muter. Nah, gitu. Kelihatan nggak? Waktunya habis. Oke, lihat ya, perhatikan ya. Wakal qodoi. Ini dibacanya qodoi, bukan qodou. Karena ada huruf K ya. Setiap isim, setiap kalimat yang dimasukkan huruf K, itu maka posisinya harus dibaca kasroh. Wakal qodoi. Nah, perumpamaan. Ini lagi bagian perumpamaan nih si pengarang kitab ini, Pak Syekh Mawardi ini. Ya. Wakal qodoi seperti kodo. Apa kodo itu? Hakim. Ya. Wakal qodoi seperti hakim. Idza lam yakun. Ya. Atau Tata ini baru gabung ya Tata ya? Silakan Tak. Maaf Pak, kurang tahu. Kalau film Korea tahu kayaknya ya, kalau film Korea ya. Kalau filmnya Al-Ahkam As-Sultaniyah nggak tahu, benar lebih seru ini daripada film Korea. Wakal qodoi dan seperti hakim. Idza lam yakun man yasluhu lahu. Ya. Jadi apabila lam yakun tidak ada man yasluhu orang yang pantas lahu bagi hakim itu illa wahidin kecuali satu lam yasri qadiyan hatta yulahu. Maka dia tidak akan jadi seorang hakim sampai dia menjabat. Ya. Nah, menjabat. Paraqiba ba'du man qala bidzalikal madhab. Ya. Maka sebagian orang yang berkata seperti itu, seperti yang mana? Seperti hakim yang barusan. Kalau ada satu orang hakim, ya, hakim itu kan dia ditetapkan layak jadi hakim dan tidak kan oleh suatu dewan gitu kan, oleh suatu badan resmi. Nah ini kalau waktu itu bukan sekarang nih, bukan sekarang. Waktu itu kalau ada hakim yang cakap, dan dia cakap dan layak untuk jadi hakim, ya otomatis dia bisa jadi hakim gitu. Faraqiba ba'du man qala bidzalikal madzahib hadzal bab wa qala yasiru qadiyan idza tafarrada bi sifatihi. Sebagian orang yang mengatakan pendapatnya seperti tadi, ya, ini berkata, ya, wa qala yasiru qadiyan. Ia otomatis jadi hakim. Yasiru qadiyan, jadi hakim. Idza tafarrada bi sifatihi, apabila tampak ya bagi seseorang itu sifat-sifat baiknya. Kama yasirul munfaridu bi sifatihi imaman. Seperti halnya ya seseorang
yang hanya dia sendiri jadi imam, tapi dia punya sifat-sifat jadi imam, maka layak dia jadi menjadi pemimpin negara. Ngerti nggak? Jadi para ulama yang menganalogikan ulama fuqaha, jumhur fuqaha dan mutakalimin yang mengatakan memilih kepemimpinan itu tidak sah, ya itu harus melalui dewan ya. Wakal qadi seperti memilih hakim. Seorang hakim itu nggak ujuk-ujuk jadi hakim, kecuali dia diangkat ditetapkan oleh satu badan yang memilihnya. Nah, demikian juga pemimpin. Nah, itu menurut jumhur fuqaha. Tetapi yang lain mengatakan begini, mestinya dia sah jadi hakim kalau di dalam dirinya itu, karena hanya ada seorang kan dia kan, hanya ada seorang kan, sorol munfarid tadi bilangnya begitu. Karena dia ada seorang yang memiliki sikap sifat-sifat yang melekat pada seseorang yang menjadi hakim itu, maka dia mesti jadi hakim. Nggak usah ada dilantik-lantik segala, nggak usah ada dipilih-pilih lah. Ya, kayak ya karena komunitas pada saat itu kan sistem sosialnya tidak resmi seperti sekarang ya. Jadi siapa yang mampu silahkan jadi hakim gitu. Kalau dalam dirinya ada sifat-sifat, ada karakter, ya seorang layak jadi hakim, mumpuni lah gitu. Jadi nggak usah ada diangkat segala macam, nanti biar masyarakat percaya gitu. Nah sama dengan keulamaan, keajenganan, keustadan, itu nggak usah ada sertifikasi, biar aja ulama yang menentukan, masyarakat yang menentukan. Nah kira-kira gitu di zaman itu. Jadi seorang jadi hakim itu nggak usah diangkat segala macam. Kalau dia layak dan mumpuni, ya nanti masyarakat juga menggunakan, memakainya. Sama dengan pemimpin gitu. Nah, jadi kalau ada seseorang yang layak jadi pemimpin, ya nggak usah, ya nggak usah dijadikan syarat ada dewan-dewan yang mengharuskan dia memilih untuk menjadi pemimpin. Seru lah sebenarnya kitab ini itu, kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu, kalau mau kita ulas lebih dalam, lebih seru dari drakor sebetulnya, ya, yang sering kalian tonton itu, ini lebih seru. Jadi, dan ini menambah hasanah perilmuan soal kesiasahan ya. Jadi meramaikan dunia siasah ini dari kitab-kitab ini yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Wa qala ba'dhum la yasirul munfaridu qadiyan. Nah, ini pendapat yang lain. Insya Allah kita lanjutkan ya. Bapak minta satu kali lagi pertemuan, setelah itu ujian. Ya. Setelah itu ujian. Jadi ini hari pertemuan yang terakhir ya. Ini Saudara Eza baru masuk nih. Saudara Tari kemana aja tadi? Datang dan pergi. Jaringannya, Pak. Ya. Baik, kita akhiri sampai sini ya. Kita nanti lanjutkan setelah satu kali lagi pertemuan, kita coba untuk ujian akhir ya, ujian untuk praktikum. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bila itu, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.